Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofyan Ahmad Yusuf Ali, NIM 200605110016 dari Prodi Teknik Informatika, mata kuliah Elektronika Digital. Di sini saya akan sedikit memaparkan rangkaian saya tentang automatic water pump atau pompa air otomatis sebagai pemenuhan mata kuliah Elektronika Digital yang diampu oleh Bapak dosen Pak Yunifa Miftahul Arif. Sini saya membuat pompa air otomatis menggunakan gerbang logika atau logic state, di mana gerbang logika yang saya gunakan adalah gerbang logika tipe NAND. Yang cara kerjanya, ketika kita tidak menyalakan input atau hanya menyalakan salah satu input, maka output yang diharapkan akan nyala atau berjalan. Namun ketika kita menyalakan kedua input, maka output yang digunakan tidak akan keluar atau mati. Tujuan saya membuat rangkaian ini yakni ketika kita mempunyai tandon air di rumah dan mengisinya ketika kosong, namun lupa untuk mematikannya ketika penuh, maka air yang ada di dalam tandon tersebut akan tumpah atau keluar semua. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibutuhkan sebuah alat untuk mematikan keran air ketika tandon sudah terisi penuh. Makanya saya membuat rangkaian pompa air otomatis seperti ini. Gambar rangkaiannya kira-kira nanti akan seperti ini. Dan untuk prinsip kerjanya, kita langsung menuju ke aplikasinya. Di sini saya menggunakan beberapa komponen, yakni pertama yakni dioda dengan tipe 1N4007, yang kedua yakni transistor tipe NPN dan transistor tipe PNP. Ada LED green, saya gunakan adalah warna hijau, logic state itu sendiri, relay, motor dari pompa air nanti, beberapa resistor, dan SCR. SCR ini merupakan silicon controller rectifier yang berfungsi sebagai rangkaian pengendali. Langsung saja kita merangkai rangkaiannya. Yang pertama dari sini kita sambungkan ke resistor yang keempat. Resistor yang ketiga kita sambungkan ke yang kelima. Dari logic state yang ketiga kita sambungkan ke resistor kelima. Selanjutnya ke transistor NPN, kita sambungkan ke bawah ke ground. Ground kita langsung ke sini saja, ke SCR. Ini nanti maaf kita lanjut dari atas saja. Lanjutkan sini, tarik ke atas. Dari logic state yang kedua kita sambungkan menuju ke SCR, dimana nanti sebagai alat pengendali dari air ketika sampai ke yang kedua. Lanjutkan dari sini, kita lanjutkan ke transistor NPN. Transistor kita bawa ke sini. Ini nanti kita bisa lanjutkan saja sampai ke relay.
Selanjutnya untuk diodanya kita langsung sambungkan dengan resistor yang ketiga dan sambungkan dengan delaynya. Ini juga bisa langsung disambungkan dengan relaynya. Dari sini kita masukkan ke transistor. Setelah itu, untuk menjalankan motornya kita perlu sambungkan ke motor dari pompa air nanti. Kita sampai ke ground. LED-nya kita juga sambungkan, namun dengan menggunakan resistor dulu sebagai penghambat. Oh, maaf. Dan kita sambungkan ke ground. Apakah sudah selesai? Oh, ini. Kita langsung lanjutkan ke bawah. Ketika masih ada ya, maaf, sepertinya sudah. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk menjalankan rangkaian yang sudah kita buat. Kita anggap kotak merah ini merupakan tandon air, dan tandon air dalam kondisi penuh karena semua logic state atau gerbang logika dalam kondisi nyala, sehingga membuat motor yang ada dan LED akan mati. Namun jika tandon air dalam kondisi kosong, maka motor akan bergerak dan LED akan nyala. Jika kita singgung dengan yang tadi, yakni gerbang logika NAND, gerbang logika ini akan berjalan ketika kita menyalakan salah satu input atau tidak menyalakan input sama sekali. Namun jika kita menyalakan semua input, maka output yang diharapkan tidak akan bergerak atau nyala. Tidak akan bergerak atau nyala, sehingga output yang diharapkan akan mati. Dalam kondisi tandon air kosong, motor akan tetap bergerak. Namun jika air sudah sampai di yang pertama, gerbang logika yang pertama, maka motor juga akan tetap bergerak. Jika air berada di batas yang kedua, gerbang logika yang kedua, maka motor akan tetap bergerak dan LED akan tetap nyala. Namun jika air sudah dalam kondisi penuh atau dalam batas gerbang logika yang ketiga, logic state yang ketiga, maka yang terjadi adalah motor akan mati, berhenti bergerak, dan LED yang ada akan mati. Rangkaian ini saya kira cukup sederhana dan bisa dipraktikkan di rumah untuk menyiasati tandon ketika lupa untuk mematikan air saat tandon kosong. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.